Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Maret 2025 hari Jumat, yang dimana ini adalah main event pada hari ini karena nanti malam kita ada yang namanya NFP. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke. Sebenarnya update dari segi teknikal di sini tidak banyak yang bisa saya kasih tahu. Karena market ini benar-benar flat menjelang NFP dari hari Selasa ya. Selasa ini benar-benar flat, berarti penyakit NFP-nya memang terjadi di gold. Nah, untuk secara teknikal ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Jadi kalau kalian mau tetap pakai teknikal yang kayak kemarin juga nggak masalah ya. Sekarang saya lebih prefer untuk melihat hasil, atau lebih tepatnya adalah memprediksikan nanti malam itu berapa kira-kira data yang keluar gitu kan ya. Jadi nanti malam diperkirakan data NFP-nya itu adalah sebesar mana dia? 159.000. Ini versi Forex Factory. Kemudian kalau dari investing.com itu nanti malam diperkirakan NFP-nya adalah 142.000. Sedangkan dari segi website Trading Economic nanti malam itu adalah NFP-nya sebesar 150.000. Jadi karena di sini banyak sekali perbedaan angkanya, setiap website itu beda-beda ya. Ini yang sedikit lucu ini sebenarnya. Jadi versi Forex Factory 159, versi Investing itu 142, versi Trading Economic itu adalah 150 sampai 160. Nah, dengan demikian ini rada susah kalau sebenarnya mau diprediksikan berapa angka yang mungkin keluar nanti malam. Untuk saya pribadi, untuk NFP nanti malam ya, ini yang bisa saya infokan aja adalah saya sedikit bias masalah NFP dengan bulan lalu pada saat Februari. Ingat ya, NFP yang keluar tanggal 7 Maret sekarang itu adalah hasil data bulan Februari. Ya, jadi apapun yang terjadi di bulan Februari, sektor tenaga kerjanya itu akan keluar sekarang. Jadi otomatis apapun yang terjadi di bulan Februari, entah itu ada layoff atau ada dan sebagainya, itu akan keluar datanya nanti malam. Nah, kenapa saya katakan itu sedikit bias untuk nanti malam? Karena untuk di Februari bulan lalu, itu kalau nggak salah ya, di bagian government itu kemungkinan bakal mengalami drop yang sangat signifikan. Karena kemarin secara newsnya di Discord sudah saya kasih tahu di bulan Februari kemarin, banyak banget yang dipecat sama Trump dan juga Elon Musk. Karena kan Elon Musk itu ketua dari DOGE ya, Department of Government Efficiency. Jadi apapun bakal dilakukan sama Elon Musk, termasuk memecat beberapa PNS lah kayak kemarin ya kan. Kemudian para senat, eksekutif juga itu dipecat semua. Jadi saya rasa dari tingkat government nanti malam ini adalah lumayan jelek nanti malam hasilnya ya. Makanya di sini governmentnya 32.000, diperkirakan minus 20.000. Saya rasa sih NFP-nya di sini bakal rada mix ya, jujur. NFP-nya ini saya perkirakan rada mix, karena kalau dilihat dari data bulanan tingkat penganggurannya kemarin ya, data bulanan tingkat pengangguran kemarin itu ini kan keluarnya 221. Karena kalau kalian lihat selama bulan Februari dari tanggal 6 sampai tanggal 27 itu 219, 13, 16, 42. Memang sih ada kenaikan sedikit di sini, tapi kan sebelum-sebelumnya ini tidak terlalu banyak, bahkan cenderung flat. Jadi dengan demikian seharusnya NFP nanti malam itu tidak akan terlalu besar hasilnya. Tetapi dari segi tingkat pengangguran saya rasa akan naik sedikit ke 4,1. Ya. Ingat, NFP di sini itu banyak sektornya. Contohnya kayak di sini ada government payroll, ada manufacturing payroll.
ada non-farm payroll private. Jadi banyak hal selain NFP tersebut yang perlu diperhatikan ya. Jadi jujur nanti malam ya versi saya nih, NFP-nya keluar di sekitaran bukan harga. Untuk NFP ya, untuk NFP ini saya ketik aja lah ya. Ini versi saya nih ya, ini versi saya nanti malam. NFP kemungkinan keluarnya adalah dengan data perkiraannya sekitar mana tadi? Tingkat penganggurannya sekian, kemudian tingkat NFP bulan lalu itu adalah bentar ya, JOLTS-nya sekian, 172.000, kemudian ADP-nya turun. Kemungkinan sih nanti malam hasilnya bakal jelek ya. Ini perkiraan banyak orang sih rada jelek nanti malam, cuman saya rasa jelek banget sih kayaknya rada susah. Untuk nanti malam saya pribadi ini NFP-nya adalah sebesar data sebelumnya ini kan 100 mana ya? Data NFP bulan lalu itu adalah 143. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya mau jelek banget nih harus di bawah. Berarti saya rasa sih nanti malam ini range ya, saya nggak bisa ngasih angka pasti. 140 lah ya, 140 karena cenderung flat soalnya ya. 140 sampai 180k lah ya. Kemudian untuk tingkat unemployment rate-nya di sini saya positif akan naik ke 4,1%. Kemudian untuk tingkat pendapatan rata-rata per jam, mana websitenya nih? Tingkat pendapatan rata-rata per jam nanti malam ini diperkirakan akan turun, yang ataupun yang bulanan, yang tahunan diperkirakan akan naik, flat. Tetapi dari segi personal income kemarin ya, untuk average hourly earning yang month of month, jujur untuk keduanya ini ya, average hourly earning yang year on year juga saya positif, ini nanti hasilnya adalah bagus. Kemungkinan sih nanti malam untuk data tingkat pendapatan rata-rata per jam itu adalah 0, kayaknya sih flat sih, 0,5 0,6 lah ya, 0,6 lah, 0,6 ya, 0,6%. Kemudian month of month itu naik ke 4,2. Kenapa? Untuk dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam itu saya positif naik karena dari data kemarin pada saat core PCE price index itu kan ada yang namanya personal income dan personal spending. Kemarin itu data personal income-nya mengalami kenaikan cukup signifikan, otomatis data gaji juga naik. Seharusnya tingkat pendapatan ini seharusnya naik ya. Seharusnya tingkat pendapatan nanti naik. Makanya nanti malam di sini NFP-nya kemungkinan hasilnya bisa campur aduk. NFP-nya jelek atau enggak flat, tingkat penganggurannya naik sedikit, tetapi dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam itu naik. Nah, jadi otomatis kalau keluar nanti malam datanya seperti ini, kemungkinan XAUUSD awalnya bisa naik dulu, kemudian cenderung flat, kemudian bisa turun dan bisa naik lagi. Ini kalau keluar nanti malam seperti ini ya. Ini merah, kemudian ini hijau. Udah ini XAUUSD bakal begini doang, nggak bakal kemana-mana ya, nggak bakal kemana-mana jujur. Oke, jadi untuk nanti malam sih saya perkirakan seperti ini untuk tingkat NFP, kemudian tingkat pengangguran, tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan, dan tingkat pendapatan rata-rata per jam yang tahunan. Oke, jadi seperti ini. Jadi jujur nanti malam rada susah kalau dilihat keluarnya itu bakal harus buy only ataupun sell only, jujur rada susah banget ya, susah banget. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Oke ya, teknikal kita lihat dari segi weekly. Dari segi weekly, kalau semisalnya data NFP-nya buruk dan membuat XAUUSD gagal ngebreak 2942 pada minggu ini, saya rasa bulan depan kita tidak akan bisa melihat kenaikan lebih tinggi.
Ya, berarti otomatis kalau misalnya NFP nanti malam itu, tadi kan saya katakan NFP-nya itu cenderung negatif ya, jadi otomatis XAUUSD-nya bisa naik. Tapi jika hasil NFP-nya walaupun itu jelek, XAUUSD tidak bisa didorong naik dan close di atas 2942, saya rasa bulan depan rada susah buat naik. Ingat ya, rada susah, bukannya nggak bisa, rada susah dan cenderung itu bergerak flat. Itu aja. Tapi kalau gara-gara NFP, otomatis hari Jumat ini harus close, candle weekly juga di atas 2942, berarti minggu depan kita bisa ngelihat all time high ke 3000. Itu pun kalau memang semisalnya bisa ya. Tapi kalau di luar perkiraan, NFP-nya itu ternyata hasilnya bagus, tingkat pengangguran flat di 4%, kemudian pendapatan rata-rata per jamnya sesuai yang saya buat, otomatis itu positif semua buat USD, ya udah XAUUSD bisa ditekan turun. Kalau seandainya gara-gara NFP nanti, ingat ya, minggu ini kita tidak punya ekor bawah di harga 2857. Memang untuk nanti malam ini sisa waktunya adalah sekitaran sampai NFP keluar ini jam setengah 10. Berarti beda lagi setengah 10, berarti lagi 12 jam ya. Per video sekarang ini kan jam setengah 10 pagi. Berarti nanti malam setengah 10 malam itu lagi 12 jam. Dalam kurun waktu 12 jam, memang ini kalau marketnya pelan-pelan turun, karena kalau dari harga sekarang 2902 sampai flip candle bearish ke 2857 itu turun 453. Yang dimana itu bisa make sense hari ini kalau misalnya memang NFP-nya itu bagus banget semuanya. Ini bisa di flip bearish, marketnya bisa lanjut turun. Ingat ya, karena minggu ini tuh kita nggak punya ekor bawah di hari Senin. Ya, jadi kalau memang ini ditekan turun, ini bisa turunnya ekstrim. Dan sekali lagi berarti kita bisa nanti swing buy kalau marketnya itu beneran sampai sini. Ya, 2750, 2740 atau enggak sampai 2800 baru kita bisa swing buy. Oke. Seperti itu. Itu skenario terburuknya ya, itu ditekan turun. Skenario bagusnya adalah harus bisa close di atas 2943. Secara indikator ini masih flat RSI dan juga stokastik. Dari segi daily, ini marketnya sudah nge-cross di atas 50 stokastiknya dan kemudian RSI juga stay di atas 50. Kemudian secara H4, ini marketnya sekarang berada di titik penentuan. Kenapa saya katakan di titik penentuan? Karena ini secara stokastik sudah mau masuk ke zona tengah di 50 dan RSI juga sekarang di zona tengah di 50.48. Jadi kalau selama beberapa jam ke depan market ini cenderung flat dan diam di 50, itu benar-benar marketnya tidak akan kemana-mana. Jadi kalau H4-nya masih begini-begini doang, ya marketnya itu nggak mau turun, stokastik turun, RSI turun, itu bakal susah sekali kalian trading. Better hari ini saya sarankan nggak usah trading untuk yang intraday. Tapi kalau kalian mau scalping, bisa time frame-nya M30 ke bawah, atau nggak M15 ke bawah, bisa. Tapi kalau intraday pakai H1 itu saya rasa rada susah, karena stop loss-nya bakal lebar sekali. Ya, jadi untuk nanti malam di sini penentuannya di H4. Kalau H4-nya bisa drop di bawah 50 dan RSI juga drop di bawah 50 ataupun 40, contohnya adalah ketika marketnya itu terjadi di 25 Februari. Sekalinya ini H4 drop di bawah 50, lebih tepatnya di 40, kemudian RSI di bawah 40 juga, nggak ada obat marketnya langsung turun ke bawah. Jadi kalau memang ini misalnya marketnya mau turun ke bawah, ini harus ada indikatornya untuk ada bisa turun ke bawah. Ya, seperti itu. Kemudian dari segi daily, inilah yang saya katakan kemarin titik penentuan. Karena kalau memang daily mau bagus, ya ini harus lewat. 2930 harus lewat secara daily. Masalahnya kita sudah tes satu kali, nggak berhasil. Ya, jadi bedakan antara 2930 yang sudah dites berkali-kali dengan yang baru dites. Contohnya adalah di sini ya. Ini kan 2930 dites 1, 2, 3, 4. Sudah dites sebanyak 4 kali, yang dimana ini berarti valid menjadi supportnya. Ketika dia break dari tes, harga langsung terbang. Ya, untuk sekarang marketnya kemarin itu kan naik, ngetes ini lagi, gagal. Ya, gagal dan ini kemudian turun. Jadi kalau ke depannya market ini ngetes lagi sekali, yang dimana berarti kemungkinan marketnya bisa bergerak sideways selama 1 minggu ke depan,
ini harus dites sebanyak 2-3 kali. Ini kan baru dites sekali ya kan. Jadi kalau nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun, ini bisa dijebol. Gitu. Karena prinsip paling simpelnya adalah ketika kita melihat suatu support resisten yang valid, itu adalah kita melihat seberapa banyak pantulannya. Ya. Tapi kalau mau dilihat versi valid banget, itu adalah lihat dari seberapa besar pantulannya. Jadi ada dua teorinya ya untuk masalah support resisten itu. Kalau hanya dilihat berdasarkan pantulan candle, seberapa banyak pantulan candle tersebut, ya itu juga bisa dikatakan valid. Ya, tapi untuk yang versi sangat valid adalah seberapa besar pantulan dari support resisten tersebut. Dan yang paling make sense adalah semakin banyak pantulan yang terjadi di dalam support ataupun resisten, semakin lama itu areanya tidak akan bisa menahan market. Ya, itu saya kasih pelajaran sedikit supaya kalian tahu bagaimana mengidentifikasi support dan resisten yang valid dan bagaimana support resisten yang bisa kemungkinan dijebol. Ya, seperti itu. Dari segi daily itu ini masih dites sekali, kemudian dari segi daily juga kita ya ini ibaratnya beginilah kita ya. Begini dan begini. Kayaknya ini pas sih, sebentar ya coba ya. Ini ke sini 477. Ini ke sini. Ya. Jadi secara tidak langsung ini adalah level kalian untuk kalian trading sebenarnya ya. Jadi ini adalah resistance daily, oke. Ini adalah support daily, ini adalah pivot daily. Dah, gampang. Jadi kalau selama harga tidak break di bawah 2880 berarti market condongnya masih bisa naik. Jadi kalau market tidak break di bawah 2834 juga berarti condongnya masih bisa naik. Kalau break di bawah 82 di bawah pivot marketnya itu cenderung untuk turun. Untuk sekarang ini ya 30, 82 dan 34. Resisten, pivot dan supportnya. Ini sebagai mapping kalian kalau mau melihat XAUUSD itu sebenarnya arahnya mau naik atau mau turun. Ya, sekarang sih potensialnya ini turun untuk ngetes 82 lagi. Tapi kalau 82 lewat, ingat ya ini harus daily close. Beda dengan H4. Ya. Ini masih daily, oke? Jadi daily ini masih belum bergerak kemana-mana, tapi secara teorinya ketika ini sudah dites resisten 30-nya, seharusnya marketnya ini bisa lanjut turun untuk mencapai area pivotnya di 82. Apakah di 82 boleh nge-buy? Itu beda cerita. Ya, kita lihat ke H4. Dari segi H4 ya, ini juga kita bisa jadikan suatu level juga. Berarti dari segi daily dan H4 itu masih make sense. Masih bisa dijadikan acuan untuk level-level tersebut. Di H4 juga di sini kita ada satu area demand, kemarin demandnya sudah kena, kemudian marketnya terbang. Pantulan dari demand ini gagal ngebuat market lebih tinggi. Oke, harap diperhatikan, pantulan dari demand ini gagal membuat market lebih tinggi. Jadi, kalau nanti marketnya turun lagi ke area demand, hati-hati. Kalau marketnya turun lagi ke area demand di sini, hati-hati karena potensialnya ini sudah tidak akan kuat bisa menahan market. Karena masalahnya ketika dia turun, ketika dia ngetes resisten daily termasuk ya resisten H4, marketnya turun ke area demand H4. Ketika dia naik untuk nguji 30 lagi, ternyata marketnya tidak sampai. Naiknya itu hanya sampai 23. Jadi ibaratnya ya, market itu naik kenceng, ya kan, naik kenceng sampai ke area resisten daily. Kemudian di sini tertinggal mungkinlah bahasanya kayak order block, area demand. Harapannya adalah ketika masuk ke area demand ini banyak orderan yang ngantri dengan volume yang besar. Ketika marketnya turun sampai kena di sini, harapannya marketnya bisa naik untuk nge-break high sebelumnya. Yang dimana berarti di sini ada powernya, ada kekuatannya, ada volume yang besar yang masuk di area demand ini. Ini teori secara betulnya. Teori secara tidak betulnya adalah
Ketika marketnya turun ke area demand di sini, tetapi di sini tidak ada yang namanya volume yang besar, ya. Tidak ada volume yang besar, tidak ada lotnya besar. Akibatnya ketika ini naik, mantulnya berhenti sampai mungkin setengah, mungkin sepertiga, seperempat, atau enggak 80-70% dari batas dia drop. Ya, jadi kalau ibaratnya Fibo mungkin 61,8 atau enggak sampai 78,6. Dan ketika berhenti sampai sini dan turun, ya, potensialnya ketika ini tidak ada volume yang masuk lagi, kemungkinannya berarti market tidak akan menunggu di area ini lagi untuk bisa nge-buy. Market tidak akan sudi untuk ngambil posisi buy lagi di sini, yang dimana berarti ini demand-nya sudah diambil, walaupun dia belum break ya. Sekalipun di marketnya masih ada yang masuk, kemungkinan masuknya akan ngebuat higher low baru dia akan di drop. Ya, itu. Jadi untuk sekarang skenarionya adalah kalau ini marketnya turun lagi sampai ke area demand, kalian masih bisa nge-buy, cuman tidak bisa diharapkan lebih tinggi. Ya, tidak bisa saya harapkan ini ketika kena demand kemudian mantul tinggi, saya rasa enggak. Justru dia turun, ngambil sedikit, nanti kalian ambil sell sekitaran mungkin ya pakai Fibo lah ya. Nanti bisa turun ke bawah. Tapi dengan catatan, ini 2882 adalah pivotnya daily. Jadi karena pivot daily dan H4 ini masuk ya. Jadi minimal H4 kalau kalian melihat harga di bawah 2882 itu kalian bolehlah untuk ambil posisi sell seperti itu. Oke? Itu dari segi H4 ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian dari segi time frame H1. Dari segi time frame H1 kalau kalian lihat ini juga marketnya choppy sekali. Sangat fluktuatif, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau dibaca struktur market secara H1 bagaimana? Kalau dibaca struktur market secara H1 ini sebenarnya marketnya sudah cok. Ya. Kenapa? Kalau dilihat dari sini ngambilnya ya, dari sini naik, pullback, naik, pullbacknya diambil. Kalau kita berhenti di sini, masalahnya itu marketnya tidak breaknya yang di sini itu terjadi akibat low, ya kan? Berarti otomatis ketika marketnya naik, turun, naik, ini turun sampai sini, ya, turun sampai sini, dan kemudian di sini marketnya ngebuat boss. Oke, market ngebuat boss, ketika dia turun. Market di sini ngebuat cok. Ketika ngebuat cok, chance of character di sini, marketnya naik dan sekarang turun. Jadi otomatis kalau ini naik dan turun lagi, ini marketnya akan melakukan boss di harga ini. Di 2890 marketnya akan mengalami breakout structure karena ini adalah high-nya dan ini adalah low-nya. Ini kemungkinan adalah lower high yang baru. Nanti ketika boss ini bisa membuat yang namanya lower low baru. Oke, kalau gitu kita nge-sell nggak di sini sekarang harganya? Ya, nggak begitu konsepnya ya. Karena kalau dibilang secara structure sih memang sudah cok. Dimana kalau gitu ngambil sell ya? Kalian berarti zoom in marketnya, tidak bisa di zoom out ya kan untuk intraday dan sebagainya. Dan sekali lagi kalau kalian ingin trading hari ini, tetap NFP itu adalah kuncinya ya. Tapi kalau kalian mau singkat-singkat aja, karena secara structure ini sudah cok ya. Dan market ini seharusnya turun. H1 sekarang ini tidak bisa dicari di mana area buat sell. Ya, apakah ini bisa dicari buat area sell? Ini bisa potensialnya. Cuman saya lebih prefer itu kalau di time frame kecil. Coba kita lihat di M30 ya. Di M30 kalau kita lihat ini drop, naik, kemudian drop lagi, naik. Dia ngebreak low nggak? Ini break London ya. Oh sorry, ini London low kemarin di sini ya. London low, kemudian Asian high, mana dia? Ya, Asia high. Memang ini sudah kena ya. Ini memang sudah kena. Ini saya rasa sih di M30 lebih prefer seperti ini sih. Ini sudah kena memang.
Saya perlu ada reaksinya. Untuk harga sekarang ini masih berjalan, jadi belum ada reaksinya. Reaksinya ini belum kelihatan, pantulannya belum kelihatan. Tapi kalau kalian mau paksa sell, ya, kalau kalian mau paksa sell itu bisa, karena untuk di XAUUSD potensialnya marketnya adalah kalau ini mau turun gara-gara NFP ya, terdekat adalah sampai ke 87. Jadi kalau kalian ada yang mau trade sell, boleh ya, instant sell tanpa pikir panjang. Kayak sih nggak gitu ya. Instant sell tanpa pikir panjang. Ingat, ini stop lossnya bakal besar sekali. Jadi kalau kalian tidak kuat, sebaiknya jangan. Untuk sekarang lebih baik cari ini konfirmasinya. Ini memang marketnya sudah kena area order block H1, kena supply di M30 juga, ya kan? Jadi tunggu reaksinya nanti seperti apa. Ketika terjadi reaksi bisa buat nge-sell ya silahkan. Kalau dicari nge-sell paling aman sekarang bagaimana? Untuk terdekat supportnya yang bisa dipakai secara H1 adalah di 2903. Walaupun secara kemarin-kemarin kita ada suatu fake out di sini ya kan. Tapi ini hanya sebatas support di H1. Ya. Untuk lebih clearnya saya rasa di 2902 ya, 2902 itu kalian bisa ambil sell ketika M30-nya lewat. M15-nya juga lewat ya. Kombinasi sih berarti ini seharusnya ya, M15, M30 dan H1. Jadi kalau misalnya H1 close seperti ini, oke. Kemudian kalian turunkan time frame-nya, kalian ngelihat nanti reaksi retestnya seperti apa. Kalau malah marketnya tuh naik lagi seperti ini di M15 ya kan. Jadi anggaplah untuk di M15-nya kan seperti ini, oke. M15 marketnya kayak begini misalnya ya, kayak begini. Oke, berarti kan secara H1 ini marketnya sudah tutup di bawah 2902 ya kan, pas di 2900. Ketika di 2900 marketnya naik lagi tinggi sampai 2905 ya, kalian nggak bisa nge-sell kecuali naik sampai 2903, kemudian terjadi bearish engulfing lagi, marketnya turun di bawah 2900 kayak begini ya. Nah kayak begini baru kalian boleh nge-sell di sini. Stop lossnya di atas bearish engulfing tersebut dengan target sampai di 87 kayak tadi. Itu baru bisa dicari untuk ambil posisi sell. Tapi kalau ini marketnya malah naik ke atas seperti ini ya nggak bisa ya, nggak bisa. Gitu. Oke, amannya sih seperti itu kalau dia mengesel di bawah 2902. Kalau mengesel di atas saya rasa rada susah. Ya, rada susah kalau mengesel di atas nih. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk sekarang. Secara market structure ini sebenarnya sudah change of character, jadi seharusnya bisa bearish. Kapan ini marketnya berubah menjadi bullish? Ya ini harus lewat 2930. Ya, high tertinggi ini harus lewat. Kalau high ini nggak lewat, saya rasa marketnya masih bearish. Karena untuk sekarang low high yang valid adalah ini high-nya, ini ada low-nya. Jadi kalau ini tidak dilewatin semua, lebih tepatnya ini tidak lewat, ini marketnya masih bisa condong ke bawah. Gitu. Oke. Hati-hati, nanti malam kita ada NFP. Jadi sekiranya kalau kalian ingin trading pada hari ini, gunakanlah lot yang wajar. Kalau kalian mau ambil kayak judi gitu kan, trading balance, ya silahkan kalian buka dua akun, satu buy satu sell, full margin silahkan. Dengan deposit yang kecil pakai akun sen boleh ya kan. Yang penting resikonya adalah kalau keluar newsnya itu satu arah, hijau semua itu enak, atau enggak merah semua itu enak. Kalau sudah keluar misalnya newsnya itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, kedua akun kalian bakal kebabat habis, karena kemungkinan bisa terjadi whipsaw atas bawah yang sangat besar. Whipsaw atas, kemudian whipsaw bawah, kemudian diam di tengah-tengah, flat. Udah, kalau udah kayak begini bakal banyak akun yang mati. Ya, karena sekali lagi untuk NFP nanti malam itu rada susah diprediksikan, angkanya itu rada mix banget. Saya pun pribadi tadi kan sudah saya katakan mix hasilnya ya. Jadi hati-hati kalau yang mau trading NFP nanti malam. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, termasuk prediksi data NFP nanti malam. Seperti biasa, terima kasih sudah
like videonya, terima kasih juga sudah subscribe. Dan sekali lagi, kalau ada yang mau join di grup Discord Amandana Trading Community di sini, silahkan. Karena biasanya di sini saya memberikan beberapa news yang benar-benar bisa berdampak terhadap market. Ya, jadi kalau ada yang mau didiskusikan di dalam grup Discord juga boleh. Oke, thank you semuanya. Stay safe dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya minggu depan. Bye bye.